kali ini aku akan bahas seperti sebelumnya, yaitu kesukaan aku. Aku suka puisi, suka pidato, storytelling, dan masih banyak lagi yang aku akan sharing ke kalian satu persatu di sini. Tapi jangan lupa sebelumnya kalian klik like, share, dan subscribe. Jadi video-video aku bisa bermanfaat untuk teman-teman kalian atau adik-adik kalian, siapapun yang kalian sayangi. Terus agar kita bisa enak sharingnya di sini. Oke? Langsung aja aku bahas. Kenapa sih kita harus berani menghadapi kegagalan? Kegagalan itu menurut aku berperan sangat penting bagi perjuangan kita. Tapi kita pasti tahu ya guys, namanya perjuangan pasti sulit. Nah, jadi sesukses apapun orang-orang sekarang, mereka pasti pernah merasakan namanya kegagalan. Dan itu nggak enak, kita semua tahu. Tapi maksudnya apa sih kegagalan itu berperan penting? Nah, karena kegagalan itu merupakan batu loncatan kita menuju lebih baik. Ya pasti semua orang tahu lah ya definisi dari ini. Tapi ibarat kita tuh sedang belajar. Ya, belajar itu perjuangan kita ya. Terus mengerjakan sebisa kita, semampu kita dengan semangat. Itu ya ibarat pekerjaan yang kita lakukan itu. Kemudian ada guru datang. Nah, guru datang nih ibarat kegagalan itu guys. Terus guru itu mengoreksi nih pekerjaan kita. Nah, ternyata ada yang salah dan kita menerima itu. Nah, kesalahan inilah yang kita ibaratkan seperti rasa sakit kita, mungkin rasa capek kita, kecewa saat kegagalan. Ya, itu pasti manusiawi lah merasakan seperti itu. Tapi karena kita tahu ada yang salah, nah setelah dikoreksi, akhirnya kita bisa kan memperbaiki itu, membuat kesalahan menjadi benar. Nah, inilah yang kita perlukan. Dan inilah hikmah dari kegagalan yang menghampiri kita. Jadi jangan sampai takut. Ya, walaupun begitu, jangan sampai kalian mikir, lo gaya banget ya, emangnya kegagalan itu enak. Nah, emang semudah itu, Bray? Atau bahkan kalian mungkin, lo gak pernah merasakan kegagalan ya? Kok bisa sih ngomong kayak gini? It's big no, gitu ya. Jadi, wrong banget. Karena aku pasti pernah merasakan kegagalan. Aku juga pernah berproses dari yang ngomong gak bisa jadi bisa gitu. Maksudnya ngomong di depan umum. Ya itu pasti berat karena audiensnya itu asli ya guys, bukan kamera. Jadi menurut aku memang lebih berat. Dan aku pastilah pernah merasa malu dengan kegagalan aku. Ya merasa bukan hampir menyerah sih, kayak lebih apa ya, semangatnya tuh down pastilah. Tapi aku berusaha begini, itu memang kegagalan yang merupakan emas bagi aku. Jadi dia sangat berharga dan gak bisa dibeli ya kan guys. Jadi aku harus bisa mengalahkan itu tuh gimana, kegagalan itu tuh aku buat sebagai gimana gitu. Jadi kalian gak usah gengsi kalau kalian udah umurnya nih dewasa atau bahkan udah matang, tapi kalian tetap bertemu dengan kegagalan. Itu sangat manusiawi, itu sangat normal dalam kehidupan. Namanya kegagalan tuh gak pandang umur. Nah, terus kenapa sih kita harus berani? Nah, itu tadi alasannya. Karena kita harus berani agar bisa meningkatkan kerja kita, meningkatkan perkembangan kita gitu loh. Nah, itu terlepas dari pikiran negatif kalian ya. Jangan sampai kalian berpikir kayak, wah enak banget ngomong ya. Ya seperti itu tadi. Jangan sampai lah ya. Oke, sorry kalau agak berbelit-belit. Dan aku mau kasih kalian satu kalimat motivasi. Tapi jangan sampai kalian skip ini. Jangan sampai biar kalian gak salah paham. Oke? Biar kalian gak salah paham. Terus jangan dibuang, jangan di skip. Oke? Ketika kalian gagal, merasalah keren. Saya ulangi. Ketika kalian gagal, merasalah keren. Mungkin ini something weird buat kalian, bahkan silly, tapi ini memang bener-bener yang membuat aku semangat selama ini. Nah, makanya itu. Karena ini sangat weird buat kalian. Jadi jangan sampai kalian skip. Jangan sampai ada kata-kata nih,
gue suka banget nih gagal gini aja terus. Jadi karena dari video ini, aduh jangan sampai. Oke, gue nggak mau nih video jadi masalah. Jadi ketika kalian gagal merasa keren, bukannya kalian betah gagal terus, nggak mau bangun, nanti gagal lagi, percuma perjuangan kue. Bukan gitu. Jadi gini guys, ketika kalian gagal merasalah keren ini maksudnya apa? Kita pasti yakin ya, Tuhan itu memberikan ujian ke hamba-hambanya itu tidak melebihi kemampuan dari hamba-hambanya. Karena itu, merasa keren bahwa kalian itu ternyata orang yang kuat gitu loh guys. Maksudnya itu dari tadi poinnya. Nah, jadi ketika kalian merasa, ya Allah ujian ini berat banget ya Tuhan, ujian ini kok menimpa aku ya. Nah, mungkin kalian pernah merasakan seperti itu wajar. Pasti refleks kalian berpikir itu salah, itu nggak berguna. Tapi biasa kalau kalian keceplosan atau langsung berpikir seperti itu tuh wajar. Tapi kalian harus merasa keren terhadap diri kalian sendiri. Karena diri kalian sudah bertahan dan mampu berdiri tegap sampai saat ini. Walaupun kalian merasakan ujian itu berat. Tepuk tangan dong buat kalian sendiri. Ini kalian membanggakan banget loh ya. Kalian udah bisa berdiri sendiri. Dan kalian tetap teguh berjuang. Wow. I'm proud of you all. Jadi kalian memang harus merasa keren tuh dalam artian seperti itu. Tapi jangan sampai ya guys, kalian berjuang dalam hal yang tidak positif terus kalian gagal. Aku nih keren banget ya, ini ujian banget. Ya itu tetap salah tempatnya. Jadi kalian memang harus berjuang dalam konteks yang positif gitu loh. Kalau kalian mungkin ya kadang manusia kan hilaf. Kalian pernah berjuang untuk hal yang kurang baik, terus kalian mendapatkan kegagalan. Nah, itu bisa saja Allah atau Tuhan itu sayang sama kalian gitu loh. Berarti kalian memang tidak diperbolehkan untuk melakukan itu. Tuh. Ini bukan menyinggung loh ya, bukan menyinggung. Jadi ini memang kalimat motivasi aku buat kalian semua. Jadi semoga bermanfaat untuk kalian semua. Karena aku sendiri itu dapatnya dari pengalaman aku sih. Jadi ketika aku waktu itu pernah gagal, aku pasti pernah berpikir lah kenapa sih tadi nggak gini aja, kenapa sih tadi kok aku nggak berani. Ya aku nggak menyalahkan diri sendiri juga karena aku belum memiliki pengalaman yang banyak kala itu. Jadi aku membuat ini, wah bener ya ternyata Allah tuh memberikan kita itu ujian dengan sesuai dengan kemampuan kita, maksudnya tidak melebihi kemampuan kita. Jadi aku harus merasa keren dengan diriku sendiri jika aku bisa menaklukkan masalah ini, kegagalan ini. Aku bisa berdiri, bisa meninggalkan dia jauh di belakang. Itu membanggakan banget ya. Itu seperti hadiah bagi diri kita sendiri. Dan bayangin deh, kalian bisa cerita nanti ketika kalian udah sukses, bisa meninggalkan masalah itu, bisa melewatinya. Kalian bisa cerita, ya aku dulu tuh seperti ini, beratnya kayak gini, tapi aku waktu itu berjuang keras, aku bisa melampaui semua itu. Jadi sekarang aku bisa di titik seperti ini. Bukan sombong, sekali lagi bukan sombong, tapi ini kan sebagai reward buat kita sendiri kan, kalau kita bisa sukses karena kita berjuang sejauh itu. Ya mungkin ada orang yang bertanya atau meminta inspirasi dan motivasi dari kita. Jadi kan kalian bisa menunjukkan gitu loh bahwa memang perjuangan itu nggak mudah, menghadapi kegagalan apalagi, tapi kalian bisa melakukan itu dan kalian bisa berdiri kokoh di titik ini karena kalian berjuang sangat-sangat keras gitu loh. Jadi itu yang membuat kalian harus berani menghadapi kegagalan. Emang gak enak. Dan jangan katakan kepada orang lain kegagalannya itu gak separah kegagalan kalian, jangan. Emang kemampuan hamba itu masing-masing dan ujian dari Tuhan itu juga masing-masing. Jadi kita harus saling menghargai, kita harus saling menghormati. Oke guys, seperti itu. Semoga video ini bermanfaat dan tetap semangat. Jangan sampai kalian loyo untuk berusaha hanya karena takut menghadapi kegagalan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan sampai jumpa di video selanjutnya.